Hey hey hey, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan membahas alur cerita anime yang pasti dijamin menarik nih. Kalau gitu langsung aja kita mulai ya. 2, 3, makan soto. Ini dia anime bento. Ingat jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, agar aku bisa jadi orang kaya. Cerita anime ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria sedang sekarat di sebuah supermarket. Saat dia hampir mati, dia mengingat masa lalunya waktu kecil, yang dia selalu saja hampir mati. Tetapi untungnya, kali ini dia masih hidup, walaupun badannya itu penuh dengan luka. Saat dia bangun, dia melihat ada seorang gadis aneh yang mengatakan sesuatu ke dia. Dan dia pikir kalau gadis itu mengatakan I love you, yang membuat dia jadi salting sampai kepalanya pecah. Keesokan harinya, dia terbangun di sebuah rumah sakit. Saat dia pulang, ada wanita yang manggil namanya. Akhirnya dia mengetahui kalau namanya sendiri itu adalah Sato. Gadis itu meminta maaf ke Sato atas kejadian tadi malam. Tetapi Sato gak mengingat apa-apa. Gadis itu pun jadi sedih. Tiba-tiba gadis itu menerimanya dengan lapang dada. Gadis itu bernama Oshiroi. Mereka berdua lanjut jalan ke sekolah. Tiba-tiba Oshiroi diculik oleh seseorang wanita. Sato pun jadi kebingungan dengan semua itu. Sato bertemu dengan gadis tadi malam. Gadis itu menyuruhnya untuk buang sampah. Gadis itu adalah seniornya di sekolah yang bernama Yarizui. Yarizui menyuruh Sato untuk jangan datang lagi ke supermarket. Sato jadi heran dengan perkataannya. Di kelas, Sato bertemu dengan ketua kelasnya yang bernama Shiraume. Shiraume tiba-tiba marah ke Sato. Padahal Sato gak ingat apa-apa tentang kejadian sebelumnya. Ada cowok cengar-cengir yang sedang melihat Sato disiksa. Dan diketahui kalau sekolah mereka ini menggunakan sistem asrama. Tetapi mereka nggak dikasih makan di asrama. Karena itu mereka harus beli makanannya sendiri. Dan bisa dibilang juga mereka di sana seperti anak kos-kosan. Pada malam harinya, Sato pergi ke supermarket. Di sana dia bertemu dengan Oshiroi. Mereka berdua ingin membeli bento. Tetapi tiba-tiba hawa keberadaan di supermarket terasa sangat mengerikan. Sato ingin beli bento diskonan. Tiba-tiba dia diserang dan tewas. Saat Sato sedang sekarat, Sato mengingat kejadian malam kemarin. Saat dia ingin membeli bento, dia diserang oleh sekelompok orang yang membuatnya jadi hampir tewas. Sato akhirnya terbangun dan hidup kembali. Penjaga supermarket mengatakan kalau kejadian yang menimpa Sato ini adalah hal yang biasa di supermarketnya. Karena itu, harus menggunakan sekuat tenaga untuk memburu bento diskonan. Kalau nggak kuat, jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan bento diskonan. Penjaga supermarket mengatakan kalau wilayah di sini adalah wilayah berburunya penyihir es. Keesokan harinya di kelas, Shiraume marah-marah ke Sato. Ternyata Shiraume itu menyukai Oshiroi. Dia cemburu ke Sato yang jalan bareng dengan Oshiroi. Emang parah amat nih cewek. Ada cowok cengar-cengir yang sedang melihat Sato disiksa. Pada malam harinya, Sato dan Oshiroi kembali ke supermarket. Kali ini mereka jadi lebih siap untuk memburu bento diskonan. Saat yang ditunggu pun akhirnya tiba. Setelah penjaga memasang label, mereka langsung berburu. Ada wanita berambut coklat yang lumayan kuat di sana. Di sana ada juga pria botak yang mirip dengan Krillin. Tetapi Sato gak mau menyerah. Dia juga langsung berburu. Karena itu, Sato jadi hampir sekarat. Saat Sato hampir sekarat, dia bertemu dengan penyihir es. Yang ternyata itu adalah Yarizui. Sato mencari kesempatan, tetapi dia masih lemah dan dia pun akhirnya tewas. Yarizui menyuruh Sato untuk ke ruang klub besok. Sato pun pergi ke klub itu. Di sana, dia melihat Yarizui sedang bersama dengan Oshiroi. Yarizui akan mengajarkan mereka berdua tentang cara memburu bento. Yarizui memaksa mereka untuk masuk ke klub miliknya.
yaitu klub asosiasi pemburu setengah harga, di mana mereka akan mempertaruhkan hidupnya untuk memburu bento diskonan. Sato jadi sangat menyesal telah datang ke tempat itu. Pada malam harinya, Sato dan Oshiroi kembali ke supermarket untuk memburu bento diskonan. Tetapi kali ini mereka telah memiliki bekal ilmu dari Yarizoi. Supermarket yang mereka tuju kali ini adalah bernama Hokimart, yang merupakan wilayah berburunya Yarizoi, sang penyihir es. Dan perburuan pun akhirnya dimulai. Sato dan Oshiroi bertarung dengan semua orang yang ada di sana. Namun setelah bertarung mati-matian, mereka akhirnya gagal. Karena gagal, mereka berpindah ke supermarket lain. Di sana mereka bertemu dengan pria botak kemarin. Si botak mengatakan kalau supermarket ini dijaga oleh kakek tua. Di sana ada juga om-om yang juga pemburu. Dia mengatakan kalau di sini adalah wilayah pemburu yang memiliki julukan sebagai babi hutan. Dan dia adalah seorang emak-emak. Perburuan pun akhirnya dimulai. Si emak-emak itu sangat kuat. Dia mampu mendorong semua lawan di depannya. Semuanya habis diburu oleh si emak-emak ini. Emang kekuatan emak-emak tuh nggak ada duanya. Karena gagal memburu, Sato dan Oshiroi terpaksa makan makanan instan. Dan mereka berdua makan bareng seperti orang pacaran. Keesokan harinya, Sato diciduk oleh Shiraume. Dia marah ke Sato karena semalam Sato jalan berduaan dengan Oshiroi. Cowok cengar-cengir mengintip Sato yang sedang disiksa. Saat di klub, Oshiroi nggak datang karena dia telah diculik oleh Shiraume. Sato berdiskusi dengan penyihir es tentang taktik yang akan digunakan untuk berburu. Jadwal berburu akhirnya tiba. Sato bergegas ke supermarket. Namun tiba-tiba di sana sangat banyak orang. Si om-om mengatakan kalau di sini sedang ada badai. Di mana badai itu adalah kelompok berburu yang terdiri dari para anggota rugby. Si om-om, si botak, dan si cewek rambut coklat kabur dari tempat itu. Karena mereka merasa nggak mungkin bisa menang melawan para anggota rugby. Sato pun juga ikut pulang. Tetapi si emak-emak masih ikut bertarung. Saat mereka pulang, mereka bertemu dengan pemburu yang memiliki julukan Wizard. Saat melihat Wizard, Sato tiba-tiba jadi penasaran. Dia pun kembali ke supermarket. Wizard memberikan kata-kata motivasi ke Sato. Perburuan pun akhirnya dimulai. Sato bertarung dengan si emak-emak. Namun Sato akhirnya kalah. Kemudian Wizard bertarung dengan si emak. Dan Wizard pun bisa menang dengan mudah. Kini kelompok badai menunjukkan kekuatannya. Dan mereka pun bertarung dengan si Wizard. Sato juga ikut membantu. Si om-om, si botak, dan si cewek rambut coklat juga ikut menolong. Dan mereka semua bertarung mati-matian. Dan akhirnya Sato berhasil mendapatkan bento pertamanya. Sato menelpon Oshiroi untuk merayakan kemenangan pertamanya. Tetapi yang angkat malah si Shiraume. Sato pun pergi ke klub untuk makan bareng dengan Yarizoi. Yarizoi mengatakan kalau bento yang diambil Sato adalah bento spesial yang hanya ada satu tiap harinya. Dan yang mendapatkan bento ini adalah pemenang hari ini. Sato bercerita kalau kemenangannya hari ini karena dibantu oleh Wizard. Yarizoi mengatakan kalau Wizard itu adalah murid kelas 3 yang bernama Kaneshiro Yu. Sato akhirnya bisa makan bentonya dengan senang hati. Di sekolah sedang ada gosip kalau ada siswa yang tewas terbakar di sekolah. Kembali ke masa kini, Sato sedang berlari seperti orang yang kesurupan. Ternyata Sato sedang disiksa oleh Shiraume karena dia cemburu dengan Sato. Si cowok cengar-cengir sedang banget melihat Sato disiksa. Kemudian Sato kembali ke klub
dengan pakaian compang-camping. Yarizui mencoba menjahit pakaiannya Sato. Namun saat Yarizui berbicara, Sato nggak peduli. Yarizui pun membuang pakaiannya Sato. Kemudian Shiraume masuk ke klub. Dia mengatakan kalau dia akan membakar pakaiannya Sato. Sato pun berlari seperti orang gila. Tetapi sesampai di sana, pakaiannya Sato sudah terbakar. Sato nggak bisa ngerem. Dia pun jatuh ke kobaran api dan dia akhirnya tewas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata gosip tentang siswa yang tewas terbakar itu adalah Sato. Pada malam harinya, secara kebetulan Sato bisa hidup lagi. Sato pergi jalan bareng dengan Oshiroi. Mereka berdua ingin ke supermarket. Namun di jalan, mereka bertemu dengan seseorang. Orang itu adalah kapten klub kendo yang bernama Yamahara. Kelompok mereka juga merupakan kelompok anjing pemburu. Dia mengajak Sato dan Oshiroi masuk ke kelompoknya karena dia mengetahui potensi dari Sato. Tetapi sebelum bergabung, dia mengajak Sato dan Oshiroi untuk uji coba. Perburuan pun akhirnya dimulai. Kelompok anjing pemburu dengan kompak menyerbu untuk merebutkan bento, yang membuat Sato bisa dengan mudah mengambil bento. Mereka semua pun menikmati bento dengan senang hati. Tetapi Sato merasa agak gelisah. Kemudian Sato dan Oshiroi kembali ke klub. Sato bercerita tentang kejadian tadi. Tetapi dia merasa kurang puas walaupun telah mendapatkan bento. Keesokan harinya, lagi-lagi Sato bekerja sama dengan kelompok anjing pemburu. Tetapi Sato masih merasa kurang puas dengan hasil buruannya. Sato merasa kalau perburuan kali ini terlalu mudah. Dan dia merasa kalau dia itu butuh tantangan. Yarizui bercerita kalau dulu dia pernah bertarung di gunung es untuk mendapatkan sebuah bento. Keesokan harinya, Sato dan Oshiroi bertemu dengan Yamahara. Dia ikut berburu dengan kelompok anjing pemburu. Namun, saat Sato hampir mengambil bento, dia menyerang kelompok anjing pemburu. Sato pun bertarung dengan mereka semua. Saat Sato hampir menang, guru pengawas kelompok anjing pemburu datang menyerang Sato. Dan untungnya, Sato berhasil mendapatkan bento. Karena itu, guru harus menghentikan penyerangannya. Setelah pemburuan tadi selesai, Sato dan Oshiroi kembali ke klub untuk menikmati makanan mereka. Dan kini, mereka berdua telah resmi bergabung dengan kelompoknya Yarizui. Kali ini diperlihatkan seorang gadis sedang bertarung memperebutkan bento. Gadis itu sangat kuat. Gadis itu memiliki julukan Sang Danau Jelita. Berpindah ke tempatnya Sato, dia kaget melihat ada cewek cantik di kamarnya. Ternyata itu adalah sepupunya yang bernama Saga. Saga juga merupakan pemburu dengan julukan Sang Danau Jelita. Dia ingin macam-macam ke Sato. Tetapi untungnya si Sato ini masih kuat iman. Saga adalah siswi dari sekolah lain yang sedang mampir ke sekolahnya Sato. Saga dan Sato pun pergi ke supermarket untuk membeli bento. Di sana juga ada Yarizui. Saga dan Yarizui bersaing untuk memperebutkan bento yang sama. Perburuan bento pun akhirnya dimulai. Saga dan Yarizui pun bertarung. Mereka berdua bertarung dengan sekuat tenaga. Yarizui pun memenangkannya. Sato juga ingin mengambil bento, namun dia dihadang oleh seseorang. Dan akhirnya Sato berhasil menang. Yarizui mengatakan kalau orang itu bukan dari wilayah sini. Saga pun akhirnya pergi. Yarizui menyuruh Sato untuk menghibur Saga. Kali ini diperlihatkan orang yang bertarung dengan Sato tadi melapor ke seseorang kalau ada pemburu yang hebat di daerah ini. Berpindah ke tempatnya Sato, dia sedang menghibur Saga. Mereka pun akhirnya berpelukan dan tamat. Oke, sekian dulu alur cerita anime Bento kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like,
di komen sebanyak-banyaknya jika kalian ingin dibuat alur cerita anime seperti ini lagi. Terima kasih telah menonton semuanya.